Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yani, MMM.Com, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2, ABSS untuk ABSS, dan teman-teman yang akan menyaksikan video ini. Sebelum masuk ke materi presentasi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator Anggini Alfit Putriwan dengan NIM 63210568. Saya Syakila Yuliana dengan NIM 63210401. Saya Taramawati dengan NIM 632103363. Saya Sopatua Alima dengan NIM 6321082. Saya Oktavia Mitarianti dengan NIM 632100236. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasi pada hari ini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita klik create, selanjutnya next, lalu kita isi nama perusahaan yaitu CV Soya Bakery, lalu nomor perusahaan, selanjutnya alamat perusahaan. Lalu nomor telepon perusahaan. Lalu masukkan alamat email. Jika sudah, kita klik next. Selanjutnya kita ganti current financial year, lalu conversion month, klik next, pilih I would like to, klik next, klik command center. Selanjutnya kita klik menu setup, lalu klik preference, lalu checklist ideal multi currency, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik menulis, lalu klik currency, lalu pilih bagian lokal, kita edit, kita ubah kodenya menjadi IDR, lalu nama mata uangnya Indonesian Rupiah, lalu simbol mata uangnya Rp, lalu klik OK. Selanjutnya kita membuat mata uang baru, klik new currency, klik edit, lalu kita ubah menjadi USD, dan nama mata uangnya menjadi United States Dollar. Lalu kita ubah harga mata uangnya menjadi 14.000, lalu simbolnya USD atau US dollar, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita pastikan semuanya benar, kita klik close. Baik, selanjutnya kita pilih menu account, lalu kita klik account list, kita klik new account dan edit, lalu ubah account name menjadi bank, klik details, lalu isi currency diubah dengan United States Dollars, lalu use currency dan OK. Lalu klik OK lagi, lalu klik new, lalu ubah account type-nya menjadi bank,
lalu isi account number sesuai data. Klik OK, lalu klik new account dan edit, lalu ubah account name menjadi cash, klik details, ubah currency menjadi United States Dollars, lalu use cash currency dan klik OK. Lalu klik OK lagi, kemudian pilih new, ubah account type, lalu isi account number, lalu klik OK. Lalu pilih new account, edit kembali, ubah account name menjadi trade debits tar. Klik detail, ubah currency seperti tadi, ubah United Sales, kemudian use currency, OK, lalu klik OK kembali. Lalu kita klik new, pilih account type menjadi orders, menjadi account payable, lalu isi account number, klik OK. Lalu kita klik new account, lalu edit, ubah account name-nya menjadi trade creditors. Lalu klik detail, ubah currency menjadi USD, klik U currency, OK, lalu klik OK kembali. Lalu kita pilih bank, lalu edit, pilih account type menjadi bank, klik OK, lalu pilih kembali cash exchange, klik edit, lalu ubah account number, pilih account type menjadi bank, lalu klik OK. Lalu kita pilih lagi pada menu aset yaitu trade debitor exchange, lalu klik edit, lalu klik account type menjadi account receivable, lalu klik OK. Lalu pada menu liabilities, klik trade, edit, menjadi account payable, lalu klik OK. Kita klik setup, lalu kita pilih link accounts, accounts and banking accounts. Lalu kita isikan seperti berikut. Kita pastikan sesuai dengan berikut ya, historical balancing account. Lalu pada bank account-nya kita pilih Bank Mandiri. Pada account to currency, kita pilih harga pokok penjualan, lalu use account. Klik OK. Selanjutnya, kita klik list, lalu kita pilih currency, kita pilih Indonesia Rupiah atau IDR, lalu kita klik edit ke receivable accounts, kita isikan seperti berikut. Di sini kita pilih potongan penjualan. Kita klik OK. Lalu pada income account-nya kita pilih pendapatan angkut. Lalu kita klik OK. Ke payable accounts. Lalu kita isikan seperti berikut. Pada liability account kita pilih hutang dagang. Lalu pada bank account-nya kita pilih Bank Mandiri.
Lalu kita isikan seperti berikut. Setelah semuanya sesuai, kita klik OK. Selanjutnya, kita akan edit pada USD. Kita isikan seperti berikut pada receivable accounts. Kita pilih asset account-nya dengan akun trade debtors USD. Lalu pada bank account-nya kita pilih bank USD. Lalu klik use account. Selanjutnya kita ke payable account. Pada liability account kita pilih trade creditors maksudnya. Lalu pada bank account-nya kita pilih bank USD. Lalu kita klik use account. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik close. Selanjutnya kita klik list. Lalu kita pilih text code. Lalu kita pilih value added text. Kita edit. Pada text code-nya kita isi PPN. Deskripsinya kita isi pajak pertambahan nilai. Lalu rate-nya kita isi 11%. Kita klik OK. Kita klik close. Langkah berikutnya, kita klik list. Lalu kita pilih jobs. Kita klik new. Lalu pada job number-nya kita isikan J. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita klik new, lalu job number-nya kita isikan P, lalu kita klik OK. Pada job number J, kita edit, lalu job name-nya kita isikan jasa. Lalu kita klik OK. Pada job number P, kita edit, lalu job name-nya kita isi produk. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik close. Tahap selanjutnya adalah pengisian opening balance. Yang pertama, kita pilih menu setup, klik balance, lalu klik account opening balance. Setelah itu akan muncul akun-akun yang akan kita isi saldo awalnya. Yang pertama, kita akan mengisi akun kas dengan nominal 10 juta rupiah. Kedua, yaitu akun kas kecil dengan nominal 5 juta rupiah. Ketiga, akun Bank Mandiri sebesar 30 juta rupiah. Dan akun-akun berikutnya kita isi sesuai dengan nominal-nominal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan jangan lupa dicek kembali agar mendapatkan hasil balance atau hasil akhir 0 rupiah.
Jika ada akun dengan mata uang asing, untuk pengisiannya yaitu diisikan sebesar nilai mata uang asing juga. Maka akan dihitung sebesar nilai exchange-nya dari kurs yang diisi. Setelah sudah terisi semua, kita bisa melihat apakah hasil akhir tersebut Rp0 atau tidak. Jika tidak, maka ada kesalahan dalam pengisian nominal akun tersebut. Kita bisa mengeditnya kembali, di mana akun-akun yang salah dalam pengisiannya. Namun jika sudah benar, kita bisa mengklik OK untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya adalah pengisian setup card list. Yang akan kita isi adalah data customer dan supplier yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan mata uang USD. Langkah pertamanya, kita ke menu card file, lalu klik card list. Setelah itu akan muncul tampilan awal all card, dan kita klik new untuk membuat data baru. Jangan lupa untuk card type-nya adalah customer dan isikan namanya yaitu Tristan Wijaya. Setelah itu sesuaikan juga lokasinya. Setelah sudah selesai semua, kita bisa mengklik OK. Karena data-datanya masih terlihat kosong, kita bisa mengeditnya kembali untuk menambahkan card ID dan juga alamat pada tampilan profile. Untuk card ID-nya adalah C001. Untuk alamatnya Jalan Melati, nomor 10, Bekasi. Ubah kurensinya dari DR menjadi USD. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke tab Selling Details. Pada tab Selling Details, ubah data untuk item price level, yaitu USD, teks kodenya adalah PPN, dan ubah frag teks kodenya menjadi non-taxable. Setelah sudah sesuai, maka kita bisa mengklik OK. Setelah itu, kita lakukan langkah yang sama untuk membuat data card list yang dimiliki oleh perusahaan.
Untuk pengisian data supplier, sama halnya seperti data customer, kita bisa klik new, lalu ubah card type-nya dari customer menjadi supplier. Dan isikan namanya, yaitu PT Perkasa. Sesuaikan juga lokasinya, lalu kita klik OK. Dan kita mengeditnya kembali karena data tersebut masih kosong. Jangan lupa kita isi juga card ID-nya, yaitu S001. Isikan juga alamatnya. Dan jangan lupa ubah kurensinya menjadi USD. Selanjutnya kita ke tab Buying Details. Untuk di tab Buying Details, kita ubah teks kodenya menjadi PPN dan flag teks kodenya non-taxable. Setelah itu kita bisa klik OK. Dan membuat data supplier baru seperti langkah di sebelumnya. Setelah sudah terisi semua data customer dan juga data supplier perusahaan, kita bisa klik close untuk menutup setup card list tersebut. Langkah pengisian berikutnya adalah langkah pengisian setup card list menggunakan mata uang IDR. Masih tetap berada di menu card file, lalu kita klik card list. Setelah itu kita klik new untuk membuat data baru. Pilih jenisnya menjadi customer. Isikan namanya yaitu Hanum Zakira. Lalu kita klik OK. Kita klik edit di bagian Hanum Zakira untuk melengkapi data-data Hanum Zakira. Isikan card ID dan alamatnya. Jangan lupa kurensinya adalah IDR. Kita lanjut ke bagian selling details. Ubah teks kodenya menjadi PPN. Untuk flag teks kodenya adalah non-taxable. Lalu kita bisa klik OK. Kita klik new lagi untuk membuat data kedua. Jenisnya adalah supplier. Namanya adalah PT Jaya Abadi. Kemudian kita klik OK. Kita klik edit juga di bagian PT Jaya Abadi. Kita isi card ID, alamat, dan untuk kurensinya tetap sama yaitu IDR. Di bagian buying details, ubah teks kodenya juga menjadi PPN. Flag teks kodenya masih tetap non-taxable, lalu kita klik OK. Kita buat data ketiga, kita klik new. Pilih jenisnya menjadi employer. Isikan namanya, yaitu Adrian Permana.
kita klik OK. Kemudian kita klik di bagian edit untuk mengisi atau melengkapi data-data Adrian Permana. Isikan card ID, alamat, yaitu di Jalan Kencana Raya nomor 30. Lalu kita klik OK. Untuk data berikutnya, kita lakukan hal yang sama agar bisa melengkapi semua data-data perusahaan CV Soya Bakery. Ketika pengisian data-data sudah selesai dan berhasil untuk diinput, maka kita bisa klik close untuk keluar. Namun jika ada yang salah dalam pengisian data-data tersebut, kita bisa klik edit untuk mengubahnya kembali. Tetapi jika sudah merasa benar semua, kita bisa klik close untuk menutupnya dan melanjutkan pengisian lainnya. Kita akan lanjut ke pencatatan saldo piutang. Langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang adalah kita pilih menu setup, lalu pilih balance dan klik customer balance. Ubah kurensinya menjadi USD, lalu pilih customer yang ingin dibuatkan, yaitu Tristan Wijaya. Kita double klik, lalu sesuaikan invoice, tanggal, memo, dan juga jobnya. Lalu kita klik OK. Setelah sudah, kita bisa klik close untuk menutup dan kembali ke menu setup, lalu balance dan customer balance. Kita ubah lagi kurensinya menjadi USD, lalu kita ke bagian Bella Savitri dan kita klik add cell dan klik record. Ketika muncul peringatan, kita klik cancel saja. Kita ubah termsnya, paymentnya menjadi COD, lalu kita klik OK. Ubah invoice-nya menjadi INV strip 02. Sesuaikan tanggalnya. Lalu ubah total including tax-nya. Dan pilih jobnya menjadi produk. Lalu
Lalu kita lihat teks kodenya apakah PPN atau non-taxable. Untuk customer Bella Savitri yaitu non-taxable. Lalu kita klik record. Setelah sudah, kita bisa klik close dan melihat lagi ke setup, lalu balance dan customer balance. Kita lihat di Hanum Zakira, kita klik add cell. Jika ada peringatan, kita klik OK. Lalu klik record. Kita klik cancel. Kita ubah terms-nya, payment-nya menjadi COD. Lalu kita klik OK. Ubah invoice-nya menjadi INV 03. Kita ubah total including text-nya. Dan job-nya kita pilih product. Teks kodenya kita pilih non-taxable. Lalu kita klik record. Setelah itu kita bisa klik close. Pengisian saldo piutang sudah sebelumnya. Lalu kita akan melanjutkan pengisian saldo hutang menggunakan mata uang IDR. Pertama, kita ke menu setup, lalu kita pilih balance, dan kita klik supplier balance. Kita pilih PT Jaya Abadi, pastikan kurasinya IDR, lalu klik add purchase. Kita klik record, kita klik cancel, kita isi terms-nya, payment-nya menjadi COD, kita klik OK. Kita ganti PO-nya menjadi INV strip 01. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Kita ubah total including text-nya. Dan kita ubah job-nya menjadi product. Untuk teks kodenya kita ubah menjadi non-taxable. Setelah sudah, kita bisa klik record. Ketika ada muncul bacaan congratulations, maka kita bisa klik OK. Setelah itu, kita bisa close untuk keluar. Kemudian kita akan melakukan pengisian persediaan barang. Pertama, kita ke menu inventory, lalu kita klik item list. Setelah itu kita bisa klik new. Pada tab profile, di bagian item number kita isi P01. Kita klik OK. Lalu kita bikin baru lagi datanya, kita klik new. Kita isi menjadi P02, lalu kita klik OK. Yang ketiga, kita klik new lagi, kita isikan P03. Dan kita klik OK. Yang terakhir kita klik new. Lalu kita isi menjadi J01, lalu kita klik OK. Dan setelah itu kita bisa mengedit di bagian P01, kita klik edit, kita ubah namanya menjadi roti tawar di bagian tab profile. Lalu kita checklist ketiga kotak tersebut. Kita ubah cost of sales account-nya menjadi harga pokok penjualan. Lalu ubah income account for tracking sales-nya menjadi penjualan roti. Dan
Dan terakhir kita ubah asset account for item inventory-nya, kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Ketika sudah di bagian tab profile, kita bisa lanjut di bagian tab buying details. Kita ubah buying unit of measure-nya menjadi buah. Ubah juga teks kodenya menjadi ppn. Dan isi di bagian minimum level for restocking alert-nya. Untuk pada bagian P01, yaitu minimum level for restocking alert-nya berjumlah 2. Kita isi 2. Dan pastikan kembali apakah benar atau salah. Jika benar, kita bisa klik OK. Klik OK saja. Lalu kita bisa lihat apa ada yang kurang. Kita coba dulu, kita klik OK. Ternyata masih ada yang kurang, yaitu di bagian teks kode kita harus masukkan kembali ppn. Dan kembali kita klik OK. Nah, kita bisa lanjut ke bagian P02. Kita klik edit juga seperti sebelumnya. Kita ubah namanya menjadi pie. Kita checklist juga di bagian kotak tersebut. Pastikan juga sudah benar nama-nama akunnya. Kita lihat di buying details atau di selling details. Untuk P02 itu per itemnya 1 sel. Teks kodenya yaitu ppn. Sudah, kita bisa klik OK. Kita lanjut di bagian P03. Kita klik edit. Kita ubah namanya menjadi cupcake. Lalu kita checklist juga di bagian kotak tersebut. Kita lihat kembali nama akunnya sudah sesuai atau belum. Untuk di bagian P03 ini, dia penjualannya juga masih 1 sel. Kita lihat. Terus kita bisa klik OK jika sudah benar. Lalu lanjut ke bagian J01. Kita klik edit. Kita ubah namanya menjadi jasa catering. Lalu kita sesuaikan apakah ketiga kotak tersebut mesti di checklist atau tidak. Kita lihat di sini dia merupakan penjualan jasa catering. Kita cek kembali. Kita bisa checklist untuk di bagian I buy this item. Kita checklist juga di bagian I sell this item. Kita ubah bagiannya jadi harga pokok penjualan. Lalu yang kedua, income account, kita ubah menjadi penjualan jasa catering. Lalu kita cek kembali di buying details ataupun selling details sudah benar atau belum, maka kita klik OK. Dan sudah selesai di bagian setup perdagangan
atau persediaan barang dagang. Selanjutnya, kita klik list, lalu kita ke custom list and file names. Lalu ke price level. Untuk price level A kita isikan IDR, dan price level B kita isikan USD. Lalu kita klik OK. Baik, pada command center ini kita pilih command center, kemudian pilih inventory, kemudian kita klik count inventory, kemudian kita ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted. Kita pastikan semuanya sudah sesuai. Selanjutnya kita klik adjust inventory, kemudian akan ditampilkan jendela adjustment information. Ini kita bisa klik continue, kemudian kita klik continue lagi. Selanjutnya, pada tampilan ini kita bisa isi account-nya. Untuk account yang pertama, kita isi persediaan barang dagang. Kemudian kita klik use account. Untuk yang kedua, akun yang kedua, kita juga pilih persediaan barang dagang. Kemudian use account. Kemudian kita pilih yang ketiga lagi, persediaan barang dagang. Kita use account. Kemudian tidak lupa kita ubah tanggalnya, kita sesuaikan dengan tanggal 3 Februari, tanggal 3 bulan 2, 2020. Selanjutnya kita klik record. Baik, selanjutnya kita pilih menu account, kemudian kita pilih record journal entry, kemudian kita mengisikan data-data sesuai dengan transaksi. Kita isi general journalnya sesuai dengan transaksi yang pertama. Kita ubah juga tanggalnya sesuai dengan transaksinya, 6 Februari 2020. Kemudian memonya, karena transaksinya adalah bukti kas keluar pembayaran listrik dan air, maka memonya kita bisa isi dengan membayar listrik dan air. Kita isikan akunnya. Akun yang pertama adalah kita cari akun biaya listrik dan air, kemudian use account. Kemudian kita isikan nominal biaya listrik dan air di kolom debit dengan nilai 500.000. Kemudian kita pilih akun yang keduanya, kas. Kemudian kita klik di kolom kredit. Untuk kasnya akan otomatis balance. Setelah balance, kita pastikan semuanya sesuai nominalnya. Setelah yakin, kita pilih klik record. Kemudian transaksi berikutnya, kita isi general journalnya, sesuaikan dengan transaksinya.
Kemudian tidak lupa tanggalnya kita ubah juga. Yaitu 25 Februari 2020. Karena memonya adalah bukti kas keluar membayar gaji karyawan, maka kita isi memonya pembayaran gaji karyawan. Akunnya yang pertama, kita pilih hutang gaji, kemudian klik use account. Kita pilih dulu akun yang kedua, yaitu Bank Mandiri, use account. Kemudian kita isikan nominal hutang gajinya di debit senilai 2 juta. Lalu kreditnya kita klik saja, akan otomatis balance. Setelah kita pastikan semuanya sesuai, kita bisa klik record. Kita bisa mengisi transaksi berikutnya. Kita isikan general journalnya. Oh ya, kita ubah dulu currency-nya karena ini bentuknya dolar, maka kita pilih United States Dollar. Kita ubah dulu. Kita isikan kembali general journalnya. Tanggalnya kita pastikan, kemudian memonya kita isi dengan pembayaran gaji karyawan. Kita pilih akunnya, akun hutang gaji. Pilih use account, kemudian kita pilih akun yang kedua yaitu bank, bank namun yang USD. Kemudian kita isikan nominalnya 150 pada debit dan kreditnya kita klik saja. Kemudian kita pastikan, setelah itu klik record. Nah, kita bisa isikan transaksi selanjutnya. Kita ubah dulu currency-nya menjadi Indonesian rupiah. Use currency, kemudian oke. Kemudian kita isikan general journalnya. Kita sesuaikan tanggalnya, kemudian kita isi memonya dengan pembayaran gaji karyawan. Akun yang selanjutnya, akun yang pertama kita isi dengan sama, kita pilih hutang gaji. Kemudian akun yang kedua kita pilih Bank Mandiri. Debitnya kita isikan dengan nominal 2 juta, kemudian kreditnya kita klik saja, akan balance. Setelah balance kita bisa pilih record. Kemudian kita bisa mengisikan transaksi berikutnya. Kita ubah dulu currency-nya menjadi United States Dollars. Kita sesuaikan saja dengan transaksinya. Kemudian kita isikan general journalnya. Kita isi memonya dengan pembayaran gaji karyawan. Akunnya sama, akun yang pertama kita isi dengan hutang gaji. Akun yang kedua bank yang USD, kemudian kita isikan nominalnya. Dan di kredit kita klik saja. Kemudian sudah pasti balance, kita klik record. Kita isikan transaksi berikutnya, kita ubah currency-nya.
Kita mengisi lagi general journalnya. Tanggalnya kita sesuaikan. Kita isi dengan tanggal 29 Februari 2020. Selanjutnya memonya kita isi dengan penyusutan peralatan catering. Kita isikan akunnya, biaya akumulasi peralatan, kemudian akun yang kedua, akumulasi penyusutan peralatan, kemudian debit. Di debit kita isikan nominalnya 5 juta rupiah, kreditnya kita klik saja. Setelah pastikan kita klik record. Selesai, kita klik cancel. Pada record journal entry, memonya penyusutan peralatan catering, kita pilih save as recurring, kemudian starting on-nya kita ubah, atau tanggalnya kita ubah dulu. Jadi 29 Februari 2020. Dan kita klik saja save dan oke. Kemudian berikut transaksi jurnalnya, kita kemudian pilih menu banking, lalu receive money. Kita pilih deposit to account-nya Bank Mandiri. Kita pilih akunnya, akunnya kas. Kita isi nominalnya 5 juta. Kita isi ID-nya, nomornya sesuai dengan nomor transaksinya. Tanggalnya kita ubah, kita sesuaikan 9 Januari 2020. Oh iya, maaf, ada kesalahan. Ternyata tanggal 9 Februari 2020. Kemudian kita klik open. Setelah itu kita bisa klik cancel. Pada menu purchase, kita pilih enter purchase. Kemudian kita pilih suppliernya PT Cloud Bread. Kemudian termsnya kita ubah menjadi COD. Kita sesuaikan purchase dengan nomor transaksi.
Kemudian tanggalnya juga kita sesuaikan dengan transaksinya, yaitu 4 Februari 2020. Kemudian item numbernya kita pilih P02, lalu unitnya adalah 10. Kita pilih yang kedua, item numbernya P03, kita isi billnya, unitnya 5, dia akan otomatis karena kita sebelum ada input. Kita klik record, kita isikan supplier selanjutnya, ada PT Jaya Abadi. Termsnya kita ubah dulu on a day of the month. Kemudian diskonnya, ada diskon, kita pilih 2%, waktunya 10 hari. Kita isi nomor transaksinya, kemudian kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 5 Februari 2020. Kemudian kita isi item numbernya P01 yang pertama, unitnya 30. Kita klik saja di total, muncul. Setelah itu kita klik record. Selanjutnya cancel, kita masuk ke pay bills. Kita pilih suppliernya PT Jaya Abadi. Nah, nomor ceknya kita isikan dengan nomor transaksi, tanggalnya kita sesuaikan, kemudian amount-nya berikut. Klik di amount applied, kemudian kalau sudah, kita bisa klik record. Kita cancel, kita kembali lagi ke enter purchase. Kita isi supplier selanjutnya, PT Cold Bread. Kemudian termsnya kita ubah COD. Dia nomor purchase-nya kita isi dia nomor transaksi, tanggalnya kita sesuaikan 17 Februari 2020. Kemudian item numbernya kita pilih yang P03, billnya -5. Sudah sesuai, kita pastikan, baru kita klik record. Selanjutnya kita cancel, kita masuk ke purchase register. Di sini kita masuk ke returns and debit. Ada PT Cold Bread, kita pilih new, kita pilih receive refund. Kemudian kita ubah tanggalnya, tanggal 30 bulan 11 2020. Selanjutnya klik record. Setelah itu bisa close. Baik, selanjutnya pada menu forecast kita pilih menu pay bills, lalu kita pilih supplier yaitu PT Perkasa, lalu klik use supplier, kemudian isi data-data menyesuaikan
data CV Soya, yaitu mulai dari nomor cek, tanggal, dan amount. Jika dirasa sudah benar, mari kita klik record. Lalu klik OK. Lalu kita klik cancel. Lalu pada menu selanjutnya itu enter sales. Lalu kita pilih menu customer. Pilih atas nama Harum, kemudian use customer, lalu kita pilih terms, isi payment pilih yaitu in a given of days, kemudian isi balance. Jika sudah, lalu kita sesuaikan dari data CV Soya, yaitu invoice, lalu tanggal, kemudian pada item number kita isi data menyesuaikan data customer pada CV Soya. Lalu isi beberapa number pada column sheet dan juga isi harga pada column price. Jika data sudah terisi semua, pilih menu record, kemudian kita isi kembali, lalu pilih customer, pilih atas nama Harum, kemudian klik use customer, isi kembali data sesuai cara yang sebelumnya. Kemudian isi invoice, kemudian juga isi tanggal dan isi item number, lalu isi column sheet, dan tak lupa isi harga pada column price.
Jika sudah terisi semua, menyesuaikan data yang ada, lalu klik record. Kemudian klik cancel, lalu klik sales register, klik returns dan credit, klik pay prepaid, lalu kemudian isi data settle return dan kredit menyesuaikan data yang ada pada CV Soya, mulai dari nomor cek, lalu tanggal, setelah itu klik record, kemudian klik close, lalu klik enter sales, klik layout, klik service, klik OK, lalu klik pada halaman customer, pilih Titan Wijaya, use customer, pilih terms, kemudian isi payment into, klik OK, lalu isi invoice menyesuaikan data yang ada, dan juga isi tanggal menyesuaikan periode tanggal yang tertera pada data CV Soya. Kemudian klik description, ketik jasa catering, kemudian klik kolom kolom H, lalu pilih dan use customer, lalu klik kolom account, kemudian jika data sudah benar, kita klik record. Cancel, kemudian klik receive payments, lalu pada deposit account pilih Bank BCA, lalu pada halaman customer pilih Harum Zekia, lalu use customer, kemudian isi amount receive, kemudian isi ID, kemudian isi tanggal sesuai data. Jika sudah, klik record. Dan cancel. Kemudian klik enter sales kembali, pilih layout, lalu pilih item, lalu OK. Kemudian klik customer, use customer, pilih terms, isi payment dan balance-nya, lalu isi invoice, kemudian isi juga tanggalnya. Kemudian isi data pada setiap kolom seperti item number, shift, dan price.
Jika sudah, lalu kita klik record dan lakukan pengisian kembali sesuai cara yang sebelumnya. Lalu pada halaman sales register, kita klik, lalu pilih pay pada bagian pojok kiri, kemudian klik cancel, lalu klik add link, lalu kita klik cancel kembali, kita klik pay return pada pojok kiri, kemudian isi nomor cek kembali, lalu klik record, kemudian klik close, klik sales receive payment, lalu klik kolom deposit in account, pilih bank USD exchange, kemudian use account, kemudian pilih kolom customer, use customer, lalu isi beberapa data menyesuaikan yang ada pada CV Soya, seperti amount receive dan juga beberapa kolom di bawah. Kemudian klik record, lalu klik cancel video, kita klik reports untuk melihat beberapa laporan yang telah kami isi dari income statement. Kemudian klik display, tertampillah laporan income statement, lalu kita klik date form untuk melihat data yang menyesuaikan tanggal, lalu klik close, dan selanjutnya yang tertampil yaitu accounts, klik display kembali untuk mengecek data apakah sudah tertera pada laporan account transaction accrual pada tanggalan dan tahunan menyesuaikan data CV Soya. Klik close, lalu kita lihat pada account selanjutnya itu balance sheet, kemudian klik display,
tertampil balance sheet, kemudian klik close, cek kembali data pada menu banking, transaction journal, klik display, lalu tertera cash journal, klik close, kemudian klik cash reset pada menu transaction jika dirasa sudah benar semua. Pada data laporan akhir, kemudian kita cek kembali beberapa laporan apakah sudah menyesuaikan data pada CV Soya, kemudian klik data customer, klik display, tertampil customer summary, klik close, kemudian klik pada menu purchase, lalu klik menu supplier yaitu purchase supplier, kemudian klik display. Lalu tertampil laporan tersebut. Baik, terima kasih telah menyaksikan materi presentasi kami pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat tersampaikan kepada yang menerima. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.